Halo, salam jumpa kembali para calon penerima sakramen Krisma yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan juga tetap bahagia dalam perlindungan rahmat Allah. Kita bertemu dalam proses dampingan yang ke-14 untuk angkatan calon penerima sakramen Krisma di tahun 2020 Paroki Belinyu pada kesempatan ini. Dan juga salam jumpa untuk semuanya, para pemirsa program dampingan online ini. Semoga bahan-bahan yang kami bagikan dapat berguna dan bisa Anda manfaatkan untuk berbagai macam aktivitas, terutama pendampingan para calon penerima sakramen Krisma di paroki Anda masing-masing. Saudara-saudariku atau adik-adikku sekalian, para calon penerima sakramen Krisma, untuk pertemuan ke-14 ini, tema kita adalah menghidupi kesalehan melalui liturgi dan doa. Dua istilah, liturgi dan doa, Romo rasa itu bukan suatu hal yang baru ya, tapi suatu yang sudah lazim, sudah biasa kita mendengarnya, hanya soal kesalehan yang mungkin agak lain di telinga ya. Kesalehan artinya ya kehidupan rohani yang baik ya, saleh, yang punya karakter kesucian, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan, lebih dahulu mari kita perhatikan koda atau gambar bantu berikut ini. Baik, kalau diperhatikan pada layar kalian masing-masing, itu ada sejumlah gambar yang dibagi dalam 3 kotak atau 3 petak. Yang di gambar pertama, ini kita melihat pasti kalian semua bisa memberikan satu jawaban, ini kira-kira gambar apa. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu bagian kotak yang paling lebar. Gambar pertama ada seorang anak pria ya, yang kelihatan sedang dalam posisi berdoa kurang lebih. Lalu juga ada gambar anak putri yang berlutut di pinggir tempat tidur, maksudnya di bawah, ya posisi bawah, barangkali dia sedang doa malam ya. Lalu juga di kotak yang kedua, ada gambar sekumpulan orang, bisa jadi mungkin keluarga, yang sedang berkumpul dan juga mungkin sedang berdoa bersama. Lalu juga ada gambar yang lain, juga keluarga, tentunya ada bapak ibu dan seorang anak, sepertinya sedang berdoa di dalam gereja. Karena ada bangku dan juga ada salib besar ya. Sementara pada kotak yang ketiga, ini ada sejumlah gambar. Di sini tampaknya seperti ada kumpulan orang-orang dalam upacara baptis kali ya. Baptis, lalu di bawahnya, ini sepertinya orang sedang mengaku dosa, menerima pengampunan, sakramen pengampunan dosa. Lalu, yang berikutnya lagi, ini seperti ada gambar menerima krisma ya. Lalu perkawinan, ada orang sakit yang diurapi, ada mungkin jadi imam, ya imamat, lalu juga ada ekaristi yang cukup besar di sini. Baik, dari gambar ini, sekali lagi ini juga bukanlah sesuatu yang sama sekali belum pernah tahu, tetapi yang sudah diketahui ya. Apalagi kalau bisa menyebut kira-kira ini judulnya apa dari masing-masing gambar. Baik, kiranya pendalaman koda sudah cukuplah ya. Kita tadi berbincang sebentar itu. Lalu sekarang mari kita perhatikan untuk pendalaman bahannya. Ini sangat diharap kalian memberi perhatian yang serius ya pada pendalaman bahan ini. Mari kita lihat. Tuhan Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Gereja Katolik itu mengajarkan kepada kita cara-cara yang harus sungguh diperhatikan dan dijalankan oleh semua orang-orang beriman. Ya. Untuk apa? Ya untuk ini, untuk tinggal di dalam Kristus itu. Nah,
Cara yang dimaksud adalah liturgi dan doa pribadi atau doa bersama. Itu cara yang ditunjukkan oleh gereja. Tapi ada masalah terjadi begini. Banyak orang Katolik menyamakan keduanya antara liturgi dan doa, itu doa pribadi atau doa bersama. Atau juga banyak orang Katolik berprinsip cukup melakukan salah satunya saja. Kita udahlah berhubungan dengan liturgi aja, yang doanya nggak usah. Atau kita doa aja, liturginya nggak usah. Gitu. Atau juga ada orang Katolik tidak mau tahu keduanya dan berprinsip yang penting berbuat baik. Nah, ini masalahnya. Jadi, liturgi juga enggak, berdoa juga enggak, yang penting berbuat baik aja. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita? Jawabannya kita perlu memahami dengan benar kedua cara tersebut tentunya ya. Nah, mari kita pertama-tama memahami tentang liturgi dalam gereja Katolik ya. Jadi begini pemahamannya, liturgi pada awalnya itu berarti karya publik, artinya begini loh. Tindakan dalam bentuk pekerjaan untuk karya yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan umum. Nah, gitu. Lalu dalam sejarah gereja, perkembangan gereja, liturgi diartikan sebagai keikutsertaan umat dalam karya keselamatan Allah. Sekali lagi, dalam perkembangan gereja, kemudian diartikan liturgi itu sebagai keikutsertaan umat dalam karya keselamatan Allah. Nah, karena ini kan umat kan hanya ikut ya, dibilang hanya ikut serta kan, berarti ada pelaku utamanya dong. Oh iya, tentu. Pelaku utama dalam liturgi adalah Kristus sendiri yang melanjutkan karya keselamatan di dalam, dengan dan melalui gerejanya. Ya, jadi pelaku utamanya adalah Kristus yang menjalankan karya keselamatan itu di dalam, dengan dan melalui gereja. Ya, di dalam gereja, dengan gereja, melalui gereja. Gereja siapa? Ya kita, umat Allah. Gitu ya. Nah, pada zaman gereja awal, liturgi itu dipraktekkan dalam bentuk pertama ada para pengikut Kristus beribadah bersama, korban mecah-mecah roti, ibadah iman, gitu kan. Ada pewartaan Injil, gitu kan. Lalu juga ada pelayanan kasih, nah begitu kan. Nah itu ada kutipan-kutipan masing-masing perikop yang kita bisa cek nantinya. Baik, lalu maka dalam perjanjian baru, liturgi itu mencakup 3 hal, yaitu ibadat, pewartaan Injil, dan pelayanan kasih. Nah, ketiganya itu merupakan wujud keterlibatan aktif umat atau gereja dalam meneruskan tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Bisa dicek di Katekismus Gereja Katolik, artikel 1070. Gitu ya. Baik, itu kurang lebih ketika memahami liturgi dalam konteks kitab suci, perjanjian baru, dan perkembangan gereja awal. Nah, sekarang kita diajak melihat, gereja mengajarkan liturgi itu adalah sumber dan dasar iman umat atau dasar iman gereja. Sumber dan dasar iman ya. Nah, kenapa? Karena liturgi itu perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung bersama gerejanya di dalam ikatan Roh Kudus. Ya, liturgi menjadi penting karena apa? Sekali lagi, karena liturgi itu perayaan misteri karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Ya, dilaksanakan oleh Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri, sebagai Imam Agung bersama dengan gereja dan di dalam ikatan dengan Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan gereja yang lebih tinggi nilainya daripada liturgi. Engkau mau puasa, mau berderma, mau novena 40 hari 40 malam, kayak mau berpantang entah apa sifat apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan dari nilai liturgi. Jadi liturgi itu di atas segala sesuatu ya. Itu tidak ada kegiatan gereja yang lebih tinggi lagi selain dari ini. Itu. Bagaimana pendalaman kitab suci? Pendalaman nanti kita akan tahu nanti, karena akan dengan sendirinya nanti kita akan bisa paham penjelasannya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa kok disebut yang paling tinggi dalam kegiatan gereja? Karena di dalam liturgi terwujudlah persatuan
yang begitu erat antara Kristus dengan gereja atau dengan umat Allah sebagai mempelai dan tubuh Kristus sendiri. Jadi dalam liturgi itu terwujud persekutuan, persatuan yang erat antara Kristus dan gereja atau umat beriman. Nah, liturgi sendiri itu punya sumber dan tujuan. Apa sumber dan tujuannya? Ya Allah Bapa. Dalam hal ini, mau dikatakan, liturgi itu adalah penyembahan Kristus kepada Allah Bapa, tetapi dalam melakukan penyembahan ini, Kristus melibatkan tubuhnya, yaitu gereja. Siapa? Ya kita. Nah, itu maksudnya ya. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa kok kita harus terlibat? Kan begitu. Nah, ya, supaya kita mendapatkan berkat rohani dari Allah sendiri. Apa bentuknya berkat rohani itu? Ya, Kristus itu sendiri. Gitu loh. Jadi dalam liturgi itu kita mendapatkan satu hadiah, anugerah, berkat rohani, yaitu Kristus yang tinggal dan menyatu dengan hidup kita. Dan inilah berkat terbesar dalam kehidupan kita. Jadi berkat yang mulia, yang mahal harganya itu bukan harta, uang, kesuksesan, keluarga, bukan. Tapi harta yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya itu adalah Kristus itu sendiri yang diberikan Bapa untuk kita, manusia. Ya. Nah, lalu bahwa karya keselamatan Allah itu dilaksanakan oleh Kristus dan di dalam Kristus. Jadi, inilah hadiah terbesar itu ya, Kristus yang menyatakan melaksanakan karya keselamatan Allah, dilaksanakan oleh Kristus dan di dalam Kristus. Nah, karya keselamatan Allah itulah yang dirayakan dan dihadirkan kembali di tengah gereja dalam liturgi oleh karena kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi, karya keselamatan Allah itulah yang dirayakan dan dihadirkan kembali di tengah gereja dalam perayaan liturgi oleh karena kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, karya keselamatan manakah yang dihadirkan kembali dalam liturgi? Nah, kok kayak muter-muter? Enggak, ini akan membuka semua. Kita buka semua supaya semakin jelas. Nah, karya keselamatan yang dimaksud adalah karya keselamatan dalam Paskah Kristus yang terjadi sekali untuk selamanya, yaitu sengsara, wafat, kebangkitan, dan pemuliaannya di surga. Jadi, dalam liturgi itu selain ada perayaan, tetapi juga ada menghadirkan kembali kurban yang satu itu. Karya keselamatan yang satu itu yang di dalam Kristus itu. Gitu ya. Ini bukan hanya sekedar peringatan, lalu terus memakai simbol-simbol. Enggak, ini adalah menghadirkan sepenuhnya, secara sempurna. Pertanyaannya, tetapi apa sih yang termasuk dalam liturgi? Apakah doa di keluarga atau doa pribadi di rumah itu juga termasuk dalam perayaan liturgi? Nah, itu kalau ada yang bertanya berarti bagus, berarti baru akan mulai paham lah, gitu kan. Nah, yang disebut perayaan liturgi diantaranya adalah perayaan sakramen-sakramen. Tahu ya, sakramen-sakramen itu tadi di koda itu ada baptis, pengampunan dosa, ekaristi, apalagi ya, ekaristi, krisma atau pengurapan kepenuhan Roh Kudus ya. Itu lalu terus perkawinan, ada imamat lagi, dan ada pengurapan orang sakit. Ya, itu perayaan sakramen-sakramen. Jadi hati-hati ya, merayakan sakramen itu suatu perayaan yang menghadirkan anugerah kerohanian yang terbesar dalam hidup kita. Nah, karena perayaan liturgi ini yang utama dan terpenting, maka kegiatan kerohanian lain itu harus dikalahkan. Contoh devosi, doa pribadi, doa persekutuan, itu kan, ibadat kematian, ibadat pemberkatan, dan lain sebagainya. Nah, dari ketujuh upacara sakramen dalam gereja, Ekaristi adalah yang paling unggul karena secara sempurna yang berkat karya Roh Kudus dihadirkan kembali karya keselamatan oleh dan dalam Yesus Kristus. Semua kegiatan atau pelayanan gereja dan kehidupan sehari-hari umat, kehidupan sehari-hari kita,
harus berpusat dan bersumber dari liturgi. Termasuk karya amal hanya bermakna kalau bersumber dari liturgi, dari perayaan iman kita. Lalu yang tidak termasuk dalam liturgi itu disebut dengan kegiatan doa, atau kegiatan kerohanian, atau kesalehan, atau kegiatan latihan rohani. Ingat tadi, ada dua yang termasuk dalam kelompok liturgi, yaitu perayaan sakramen, dan yang kedua adalah ibadat harian atau doa brevir, orarium. Ini memang sih, ini sebenarnya ini doa gereja ya. Artinya, siapapun bisa ikut mendoakan, hanya sayangnya kita kebanyakan tidak mendapatkan sosialisasi. Doa ibadat harian itu ya doa yang memang doa resmi gereja ya, karena disebut liturgi kan. Yang sekarang itu hanya dikenal di kalangan para imam, juga biaran-biarawati. Tapi sebenarnya itu adalah doa gereja. Kita bisa ambil bagian dalam doa itu. Nah, kapan saja ibadat harian doa brevir? Nah, ini dia yang belum tahu, gitu kan. Dini hari ini disebut dengan ibadat bacaan. Kalau di komunitas biarawan para pertapa itu jam 3 pagi. Itu ibadat bacaan namanya. Nah, lalu nanti jam 6 itu ibadat pagi. Ibadat pagi. Lalu setelah jam 6, nanti jam 9 itu ada ibadat menjelang tengah hari. Ya. Lalu jam 12 itu ada ibadat tengah hari. Lalu jam 3 itu ibadat sesudah tengah hari. Ya. Kemudian jam 5 atau jam 6 sore itu ibadat sore. Jam 8 atau jam 9 malam itu ibadat malam. Itu ya. Jadi ada berapa tadi ya? Bacaan, pagi, menjelang ibadat siang, ya, menjelang tengah hari, ibadat tengah hari, sesudah tengah hari, lalu sore, lalu ibadat penutup atau ibadat malam yang disebut dengan kompletorium. Ya, sebenarnya ada 7 kali, perayaan ibadat harian berdoa brevir. Tujuannya untuk apa? Untuk menguduskan, menyucikan kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, ini sebenarnya doa gereja, bukan hanya doa miliknya para pastor atau biaran-biarawati ya. Gitu. Mari kita lanjutkan. Nah, lalu kegiatan doa atau kerohanian. Ada macam-macam bentuknya, seperti ibadat hari Minggu tanpa imam, doa keluarga, atau doa KBG, doa pribadi, devosi, novena, ziarah, persekutuan doa, sharing Injil, aneka ibadat berkat, praktek puasa dan pantang, dan lain sebagainya. Semua hal itu tidak boleh mengalahkan atau didahulukan daripada perayaan liturgi kalau terjadi pada waktu yang sama. Gitu kan? Nah, kegiatan-kegiatan kerohanian di atas berfungsi untuk apa? Untuk mengolah dan memperteguh kesadaran hidup sebagai orang beriman, pertama. Lalu yang kedua, mempersiapkan batin atau iman umat untuk merayakan puncak dan sumber hidup Kristiani dalam liturgi suci. Itu maksudnya. Kita lanjut. Bagaimana susunan doa yang baik? Susunan doa yang baik ini. Ya, karena berdoa itu merupakan ungkapan iman dan cara membangun relasi yang akrab dengan Allah, dibutuhkanlah setidaknya bentuk urutan yang sebaiknya diungkapkan atau disampaikan. Contoh untuk doa pribadi, dimulai dari tanda salib, lalu pengakuan iman akan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim atas hidup kita. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkaulah yang mengatur kehidupan ini. Misalkan contohnya. Nah, lalu pujian dan syukur kepada Allah. Syukur kepadamu ya Allah atas segala anugerah yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Kami bisa bekerja, berjumpa dengan sesama, ada banyak orang baik di sekitar kami. Syukur kepadamu atas keluarga yang kami miliki yang sangat kami cintai. Misalkan, contohnya, syukur karena selama hari ini kami masih sehat, gitu kan, masih bisa bergembira. Lalu pengharapan dan permohonan. Namun demikian kami tetap membutuhkan rahmat-Mu ya Allah, oleh karena segala kelemahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Limpailah kami dengan rahmat kesehatan selalu agar setia mengabdi kepadamu. Nah, contoh kan? Contohnya begitu. Semoga anggota keluarga kami di tempat yang jauh, mereka tetap juga mengalami kegembiraan.
Kalau para orang tua, semoga anak-anak kami tetap semangat dalam belajar, misalkan. Kalau anak-anak, ya semoga orang tua kami selalu sehat, mampu bekerja untuk mencari nafkah sehari-hari. Contoh itu. Lalu pengakuan iman akan pengantaran tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Allah, kami percayakan kerahiman-Mu dan semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Begitu. Lalu tanda salib. Nah, itu kurang lebih contoh urutan ketika kita berdoa secara pribadi. Ya, tanda salib, pengakuan iman akan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, pujian dan syukur kepada Allah segala berkat yang telah kita terima, terutama rahmat penebusan, lalu pengharapan dan permohonan, kemudian pengakuan iman akan pengantaran tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, ditutup dengan tanda salib. Itu ya. Nah, sekarang contoh susunan dan urutan doa umat dalam ibadat bersama beriman. Biasanya doa untuk kepentingan gereja, bisa dilihat ya penjabarannya ya. Lalu doa untuk kepentingan negara dan masyarakat, doa untuk kepentingan orang-orang yang menderita, juga doa untuk umat setempat. Jenisnya apa saja, modelnya bisa dilihat di layar kalian masing-masing ya. Baik, itulah kira-kira bahannya, lalu tugasnya. Buatlah janjimu pada Tuhan Yesus agar semakin setia dan berusaha merayakan liturgi gereja. Buatlah janji. Kamu janji tentang apa? Kamu janji akan janji apa kamu pada Tuhan Yesus supaya kamu setia dan berusaha merayakan liturgi gereja? Coba sebut aja. Mau janji apa? Gitu kan? Ini berhubungan dengan liturgi ya. Liturgi. Apakah saya akan semakin rajin melayani altarmu sebagai misdinar, misalkan. Terserah. Yang kedua, buatlah juga niat-niatmu, kira-kira kegiatan kerohanian apa saja yang akan terus dilakukan untuk membangun kesalahan hidup. Tahu sekarang bedanya ya antara perayaan liturgi dan kegiatan rohani ya. Kegiatan kerohanian ya. Nah itu, coba berikan janjimu yang pertama berhubungan dengan liturgi, yang kedua niat-niatmu berhubungan dengan soal kegiatan kerohanian. Yang ketiga, buatlah salah satu doa pribadi untuk suatu kepentinganmu. Nah, sekarang praktek membuat doa pribadi yang berhubungan dengan kepentingan kalian masing-masing. Terserah apa saja. Ingat tadi urutannya ya, susunannya ingat kalau doa pribadi. Yang keempat, buat rangkuman singkat isi penting dari pelajaran kali ini. Ya, saya kira itu saja 4 tugasnya. Minggu depan harus dikumpul dan jangan terlambat, dikerjakan dengan baik ya, dengan tekun. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Semoga Tuhan tetap memberkatimu, semangat dan bahagia selalu dalam kasih Allah.